Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah di anak abdi iman wa Islam, syahadu la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah wa Muhammad ba'du itu masih stabil. Jadi khotbah Allah hari ini hujan yang begitu lebat, alhamdulillah dengan membaca ayat Allah sudah mulai terang ya. Ini berkah alhamdulillah semuanya. Pokoknya hadisnya itu ada 3 kata kunci, yaitu akhlak, wa ilmi, wa amal. Ini nggak boleh terbalik, ya, nggak boleh terbalik. Ini rumus, ya. Akhlak, wa ilmu, wa amal. Nggak boleh terbalik. Kalau terbalik salah. Akhlak dulu, ilmu baru amal, ya. Dari akhlak, ilmu dan amal. Ini nggak boleh terbalik. Akhlak, ilmu dan amal nggak boleh terbalik, ya. Ini hadisnya begitu. Jadi ibu-ibu ini setiap Rabu petang nasi itu adalah ilmu dan amal. Sudah betul. Akhlak tentu sudah dikaji sejak SD, SMP, SMA, mahasiswa. Ibu semua sudah paham akhlak. Akhlak itu moral, adab, dan juga etika yang bersama sehingga akhlak. Akhlak, ilmu, dan amal. Akhlak wa ilmi wa amal. Ini rumus nggak boleh terbalik. Nah, kemudian ada satu penjelasan dalam hadis tersebut. Ini penjelasannya begitu. Jadi kalau kita selalu mencari ilmu, ya, nomor 1 ini, kita cari ilmu terus, tapi tanpa dasar akhlak, maka akan apa? Amoral. Amoral itu berarti apa? Tidak bermoral, ya. Bisa maksiat, bisa macam-macam, ya. Kemudian kedua, amal tanpa ilmu akan buta. Religion without sciences is blind. Itu dalam bahasa Inggrisnya begitu, ya. Religion atau amal atau agama without sciences, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu akan blind. Blind itu buta. Sebaliknya sciences without religion, without amal, is lame, lumpuh. Itu filosofinya begitu. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan kepada ibu? Jika ibu sudah menjadi anggota satu kelompok pengajian seperti Rabu sore ini, maka istiqomahlah dan yakinlah bahwa ilmu yang dapat tiap Rabu sore lewat kajian-kajian seperti hal yang sepele yang kecil ini itu akan menuntut ibu surga. Hadisnya begini, panjang hadisnya, tapi kalau saya sampaikan begini: jika seseorang berjalan di atas bumi, untuk menuntut ilmu, maka Allah tuntun sampai dia masuk surga. Kapan dia masuk surga?
ketika tiba-tiba di jalan dia wafat, ketika tiba-tiba kecelakaan musibah di jalan, itu bisa wafatnya husnul khotimah itu masuk surga. Kita berharap selamat ya, ibu hujan kesini belah kaki, ini istiqomah. Kalau tiba-tiba kesandung atau apa, misalnya meninggal, itu sudah masuk surga. Filosofinya begitu, takhir saatnya begitu. Maka berbagilah semua orang yang berjalan di mobil untuk niat mencari ilmu, ya, matinya sakit surga. Lain kalau dia berada di bukan untuk mencari ilmu, masih dia menyombongkan kebolehannya, kepandaiannya, kekayaannya. Ketika meninggal bisa jadi ya husnul khotimah. Bedakan ya, ini benar sekali dasar. Ketika sakaratul maut tiba, kemudian dikuburkan, maka di situ ibu semua orang-orang yang tadi syahid, yang mati dengan husnul khotimah karena untuk ilmu, dia hidup kembali. Dikira yang mati enggak, yang mati itu hidup kembali. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyahu walakin la tash'urun. Al-Baqarah 127. Jadi arwahnya ibu itu hidup kembali. Hidupkan Allah. Mau kemana kamu? Aku mau ke Berbin. Aku mau ke Kauniyah. Ikut. Jadi kalau ibu-ibu, maaf, seperti almarhumah siapa? Bu Ja'far. Ya, insya Allah dia anggota kita, insya Allah dia husnul khotimah. Mungkin rohnya ada di sini, nanti Allah izinkan. Dia sudah misalnya surga, berterbangan di surga. Sampai Allah bertanya, hai para roh orang-orang muslim, Allah bertanya di situ, apa yang kamu daki dariku, yang kau minta? Roh berkata, ya Allah, jika aku izinkan, aku ingin berjuang lagi untuk melawan kemungkaran. Itu yang diminta. Artinya sokai. Ya, nggak mungkin kan udah meninggal kok mau kembali dunia untuk berjuang, nggak mungkin. Tapi dia hidup kembali. Nikmatnya orang yang meninggal karena wafatnya karena ilmu, karena akhlak baik, nah dia masuk surga dan kemana-mana. Tapi sebaliknya orang-orang kafir, orang munafik yang meninggal, ruhnya di mana? Tahu gak? Yang musyrik pada Allah, yang maksiat pada Allah, dikerangkeng, dibakar sampai kiamat tiba. Dikerangkeng, dibakar sampai kiamat tiba. Sengsara dia. Hidup kembali dia, tapi dalam kondisi tersiksa. Maka ruhnya orang muslim kembali ke rumah untuk melihat anak, istrinya, suaminya, kalau yang meninggal istrinya, kembali ke rumah untuk melihat apa anak putuku menantu ini. Kalau anakku ahli ibadah, dia senang, bersyukur. Tapi kalau anak keturunannya tidak ahli ibadah, dia susah, nangis begitu. Maka ayo sama-sama selalu ditingkatkan ya, ngajinya, kajiannya, meskipun hanya setengah jam kita ketemu, tapi yang benar berkualitas pertemuan itu ya. Jadi ilmu tanpa akhlak, moral, amoral, amal kita ini, kalau nggak ada ilmunya, maka apa itu? Buta. Contohnya apa kasus buta ini? Banyak amalnya, tapi nggak ada ilmunya. Sia-sia dia mubasir. Biasanya dia banyak menangisi orang tua yang meninggal di makam. Nangis di situ yang malam, marung apa, marek lainnya itu. Dan dia ngeluh, ya bapak ibu kenapa meninggal dulu? Aku belum nikah, aku belum dapat warisan. Nah, gitu kan? Itu mereka yang mengasihi orang tua. Ini namanya bukan amal, tapi ini sesat. Ya.
Ya bukan baca Quran, tapi bukan di Quran dibaca di majelis, di masjid, dibaca di makam, itu nggak boleh. Ya, itu tanpa ilmu. Sholat baca Quran ya di tempat yang ditentukan oleh Allah, di masjid, di musola, di masjid ini baca Quran. Ya ada kan majelis, sering kita lihat ada majelis kumpul-kumpul itu di makamnya orang yang tersohor. Baca Quran itu apa? Dia butuh doa dari kita, bukan butuh butuh amal Quran untuk dia, atau kita butuh petunjuk dari pertolongan syafaat dari orang meninggal, itu enggak. Maka itu tanpa ilmu. Banyak sekali ya, ibu bisa contoh-contoh di masyarakat kita ya. Amal tanpa ilmu banyak sekali ya. Lama-lama orang katakan apa istilahnya, apa amal yang tidak ada tuntutannya, apa namanya, lupa, pinter. Di dulu kayak RTK tuh apa nak tak tahu. Ya, yang ketiganya apa? Yang ketiga itu ilmu tanpa amal lumpuh. Ilmunya tinggi, lulusan dari Mesir, dari Kairo, dari mana-mana, ilmunya tinggi, tapi nggak diamalkan gimana? Nggak disiarkan, nggak didakwahkan. Kira-kira ilmu itu bermanfaat nggak? Nggak dong, hanya untuk dia sendiri. Ya, untuk dia sendiri. Aku punya ilmu ya aku sendiri, nggak mau untuk istrinya, nggak mau untuk anaknya, apalagi tetangga nggak mau dia, nggak mau ditularkan, nggak didakwahkan, lumpuh. Saya dikatakan oleh filosof mengatakan sciences without religion atau amal is lame, lumpuh. Ya. Gitu ya, itu ya. Maka ibu, saran saya, kalau sudah ngikuti satu kajian, jangan tinggalkan kajian itu. Ya. Jangan malas, jangan ada alasan lain. Ya. Berarti kalau ibu meninggalkan satu kajian, satu majelis itu berarti ibu bosan, ibu apa? Bertentangan dengan ini. Adakah di sini yang meninggalkan majelis karena bosan, karena jenuh, atau apa itu? Ada nggak kira? Saya kemarin kirim ke Bu Eni itu sebuah pertanyaan ya Bu Eni akan kirim kemarin hadisnya. Kalau hari ini sama dengan kemarin amalnya, berarti apa? Rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, semakin rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, nah, bangkrut. Itu artinya soal. Ya. Maka jangan bosan ngaji, jangan bosan bermajelis. Ya. Itu ya. Moga zakat yang pertanyaan masih ada waktu sebentar. Oh, moga ya. Ini ilmuwan ini kan termasuk dosen ya. Kalau karena kepentingan tadi Pak Ustadz bilang kalau jangan ditinggalkan. Satu ketika dilalah hari itu harus meninggalkan itu gimana? Padahal hati itu niat. Tapi karena lebih penting yang ada acaranya gimana? Oh, tidak apa-apa itu di luar masalah ini. Di luar masalah ini jawabannya. Jadi orang yang punya kepentingan hajat di hari yang sama itu bisa meninggalkan majelis. Yang dimaksud di sini bukan majelis untuk selama-lamanya, untuk berkali-kali gitu. Hatinya merasa ora gelo. Aku tak boleh acara, gua alasan, gitu kan? Ada nggak itu? Ada nggak? Aku tak boleh alasan, hujan. Nah, yo, WA ke Bu Eni hujan. Semakin halangannya semakin besar, semakin besar pula pahalanya. Nah, itu kan semakin mahal ilmunya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita punya hajat seperti ini hari ini,
Bu Molian mungkin ada hajat untuk saya atau Bu Reni itu tidak apa-apa. Tapi maksudnya konsisten terus menerus itu berarti dia sengaja meninggalkan majelis ilmu. Nanti akan ada pertanggungjawaban di yaumul masal. Ya. Apa dasarnya? Alam takun ayati tut'alaikum wa kuntum biatukhatikum al-mu'minun. Kemana saja ketika di dunia dibacakan ayat-ayat Allah, kamu selalu meninggalkan ayat Allah. Bermasis kamu tinggal macam itu Quran. Kata kamu sangat berat, ya. Itu Bu Dewi ya. Nah, betul ya. Yang lain jangan lagi. Ya. Ini yang sedang viral Ustaz. Ada Ustaz yang suka kalau dia dakwah itu suka mencium anak kecil itu. Itu banyak dihujat sama banyak dihujat sama masyarakat itu. Mencium anak kecil? Iya, mencium anak kecil. Mencium apanya itu? Pipinya. Cipika-cipiki gitu atau gimana? Ya pakai cium sayang atau cium birahi kita juga nggak tahu, tetapi itu sudah dihujatannya orang. Oh, alasannya yang hujat apa kira-kira? Sudah sampai ke majelis sekolah. Huh? Terus, ya alasannya yang menghujat itu kira-kira apa alasannya? Tidak, ya itu apakah itu termasuk yang pertama ilmu tanpa moral gitu? Tanpa akhlak. Ya. Ya sebenarnya kalau kita normatif di lapangan maksudnya ya guru mencium muridnya karena gemes, karena sayang itu boleh-boleh saja sebenarnya. Ya, yang nggak boleh mencium orang tuanya. Boleh mananya mesti boleh-boleh saja. Cuman kalau menciumnya keterlaluan, ya kan ya, itu mungkin nampak orang tua mungkin jengkel. Menciumnya kan keterlaluan misalnya gitu, sampai pipinya merah itu. Ya. Itu yang dicium anak perempuan kalau Ustaz. Oh, nggak boleh sebenarnya. Ya gurunya laki perempuan. Jadi sama anak kecil. Oh, nggak boleh itu. Kalau itu nggak boleh. Meninggalkan moral itu. Kalau guru TK cuma putrinya apa, muridnya putri-putri tidak apa-apa itu. Ya. Akhirnya dia minta maaf. Ustaz. Ya betul gitu. Ada satu kisah. Ya ini kisah menarik. Ada satu kisah di zaman Nabi Muhammad. Nabi berkata bahwa umat Islam yang masuk pertama di surga adalah si Fulana, kemudian Fatimah putrinya Nabi. Itu bertanya kenapa ya Nabi ya Rasulullah kok si Fulana itu masuk surga pertama? Kehidupannya begitu menjiwai sesuai sunnah dan firman Allah. Contohnya, ketika suaminya mau berangkat ke kantor, misalnya gitu ya, disiapkan bajunya, celananya, disetrika semua, dikasih parfum macam-macam, disiapkan makannya semua sesuai dengan keinginan suaminya. Ketika suaminya pulang, sudah disiapkan oleh istrinya ini dengan dia berdandan untuk suaminya, apa segala macam sampai mandi air panas siapa semuanya adalah untuk suaminya yang dicintai. Ya. Kemudian ketika menunggu suaminya makan, dia siapkan satu sapu lidi. Ya, Abah, kalau ada yang kurang ini sapu untuk mukul saya siap mukul. Contohnya seperti itu. Jadi jawab Nabi. Kemudian ketika Fatimah datang ke rumah itu, ya, Assalamualaikum sampai 3 kali. Siapa? Aku Fatimah putri Nabi. Mau wawancara tanya gitu ya dengan si Fulan tadi itu. Kamu sama siapa? Aku sama Hasan. Putrinya ya, betul ya. Cucunya Hasan Husain kan? Hasan.
Berarti ya Hasan itu laki-laki ya, jangan. Aku nggak mau nerima tamu laki-laki. Ini masih anak masih kecil. Iya. Aku nggak mau. Loh. Itu si Fulanah itu begitu. Ketika dia pulang Fatimah ngadu pada Nabi, itu betul Fulanah itu. Ya. Si anak kecil itu nggak boleh, si cucunya nggak boleh ikut. Nek cucunya putri boleh ikut. Karena yang ketemunya adalah si Fulanah. Siapa segitunya? Maka tadi ulama tadi itu mencium muridnya yang putri itu nggak boleh, ya nggak boleh. Itu seperti itu, betul. Ya dia dikatakan Nabi termasuk yang pertama masuk surga tadi. Ya itu Bu Datun ya. Jadi kalau putri nganternya putri, ustazah putri, ya berapa apa menyukipinya sayang tahu. Ya, itu kalau lawan jenis jadi nggak boleh. Itu ada standarnya seperti Islam gitu, seperti itu. Dan itu ustadznya masih muda. Saya masih muda. Ustadznya masih muda. Oh masih kuat-kuatnya ya. Ganteng masih. Ibunya yang nganter tuh, Bu aku aja di situ dia. Karena ganteng gitu. Ya. Ini Pak, ada ibu itu cerita punya mertua meninggal, terus suaminya ibu itu sudah meninggal. Si anaknya ibu itu apa masih dapat warisan dari mertua ya Pak? Diulang saya awal. Saya kurang enggak. Ada ibu-ibu suaminya mertuanya meninggal, suaminya juga sudah meninggal, mertuanya meninggal, punya warisan. Nah itu si anak maksudnya cucu ya Pak dari mertua itu, ya. Itu masih dapat warisan apa enggak? Oh iya masih dapat warisan. Masih. Ada di buku waris yang saya buat ada. Jadi bukan anaknya loh Pak, Ya. cucu. Ya. Cucu. Jadi Soalnya itu nanti namanya bukan warisan tapi itu hibah atau sedekah gitu ya. Walaupun itu orang tuanya sudah meninggal. Iya. Ya. Jadi kalau hibah sedekah itu lebih luas sekali ya. Kalau langsung nanti baca di buku saya di VK 1, 2 itu ada di ada yang beli dulu ya nanti. Tapi sekarang udah habis bukunya. Kemarin Bu Riz ini minta di softwarenya saya kirim. Nah itu ada lengkap itu. Ya. Ada lagi monggo silakan. Cukup jelas semuanya? Dirasa cukup jelas semuanya. Ya, bagus ada pertanyaan. Cukup? Ya, gitu ya. Jadi barangkali yang sedikit ini bermanfaat. Untuk itu mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis supaya lisan kita yang mungkin kurang benar, ada kekeliruan ya, ada kesalahan, Allah ampuni seketika. Detik ini juga setelah kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha